Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Fataya dan para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, atas nikmat dan rahmat Allah, kita masih bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Dan salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan adalah segala bentuk ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Fataya dan para pemirsa yang dirahmati Allah, ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah di dunia ini orang yang paling pintar? Dan siapakah di dunia ini orang yang paling hebat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang paling pintar di dunia ini yang pertama adalah orang yang selalu mengingat tentang kematian. Dan orang yang paling hebat di dunia ini adalah orang yang selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kematian merupakan sebuah keputusan yang tidak bisa dinegosiasikan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Perjalanan menuju akhirat begitu panjang dan harus melalui aral dan rintangan yang harus dihadapi. Gerbang pertama yang harus dihadapi untuk menuju jalan ke akhirat adalah kematian. Kematian bukanlah hal sepele. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ilaha illallah, innalil mauti sakarat." Tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Kenapa demikian? Ketika sakaratul maut itu datang menghampiri kita, nyawa kita telah dicabut, nafas kita tersengal, mulut kita terkunci, dan seluruh anggota tubuh kita tak berdaya. Dan pada saat itu pula pintu taubat telah tertutup. Siapa yang dapat menghindarkan kita dari kematian? Tidak ada. Al-Qurtubi berkata di dalam kitab Tadkironya bahwa sesungguhnya semua umat manusia telah menyetujui bahwa kematian itu akan tiba terhadap diri manusia berapapun usianya. Tidak ditentukan. Apapun jenis penyakit dan sakitnya tidak ditentukan. Kapanpun dan dimanapun pasti itu akan terjadi. Karena sesungguhnya yang demikian itu supaya manusia benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tetapi sayang, kebanyakan manusia lebih terlena dengan cintanya terhadap dunia. Bahkan ada ketika seseorang mendengar tentang kematian, dia marah, bahkan membencinya. Kenapa demikian? Karena di dalam hatinya masih terdapat cinta dunia. Sahabat-sahabat Fataya dan para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kematian itu datang menghampiri kita, apakah sudah cukup bekal yang kita bawa untuk jalan menuju ke akhirat? Apakah sudah pantas diri kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah sudah layak diri kita untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah? Sahabat-sahabat Fataya dan para pemirsa yang dirahmati Allah, Sayyid bin Mu'ad berkata di dalam kitab Duratun Nasihin yang diceritakan bahwa manusia dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian ada beberapa hal. Yang pertama adalah taat kepada Allah.
taat menjalankan semua perintah Allah dan taat menjauhi semua larangan Allah tanpa ada rasa dunia di dalam hatinya. Yang kedua adalah senantiasa memberikan nasihat kepada orang-orang awam. Nasihat tentang kebaikan tanpa ada rasa ketamakan di dalam hatinya. Yang ketiga adalah beribadah kepada Allah, beribadah dengan sebenar-benarnya hanya karena Allah, hanya untuk mencari ridhonya Allah. Yang keempat adalah menghayati dan mempelajari tentang semua yang ada di kehidupan dunia ini sebagai bekal untuk menuju akhirat. Yang kelima adalah merenungkan semua kehidupan akhirat tanpa ada kelengahan hati. Dan barang siapa yang bisa melakukan hal-hal tersebut, maka ketika kematian itu datang, mereka akan mendapatkan kabar gembira. Mereka akan mendapatkan kemuliaan. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan mereka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya seseorang yang benar-benar mengerti tentang arti kematian yang sebenarnya, mereka akan menimbulkan rasa zuhud pada dirinya, zuhud terhadap dunia yang diangan-angankannya, dan akan mencurahkan semua pikirannya kepada kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapat kemuliaan, dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.